Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hadirat di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sungguh diberkati oleh hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat gereja-Mu Tuhan, buat kami Tuhan, untuk bisa berkoneksi Tuhan, untuk bisa berhubungan dengan Engkau Tuhan Yesus tempat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat Bapak Gembala kami, buat gereja ini Tuhan Yesus, sehingga hari ini sudah berkumpul Tuhan untuk bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan buat segala yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sementara yang hamba akan berbicara Tuhan, berkati pun hamba berbicara Tuhan. Dan setiap kata demi kata pun hamba berkata Tuhan Yesus semua berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Berkati jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus terhalia. Amin. Selamat Bapak Ibu terkasih. Shalom Bapak Ibu yang ada di GBI Pengharapan. Diberkati Tuhan, amin. Ya baik, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini mengenai hal mengikut Yesus. Hal mengikut Yesus, kita buka di Matius 10 ayat yang ke-38. Bisa ditampilkan? Matius 10 ayat yang ke-38. Sama-sama kita baca. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ada amin? Sering sekali dalam hidup ini kita mulu ya. Kok hidup tuh kok kayak gini terus, kok aku tuh kayak haus tapi kayak gak pernah minum gitu. Kayak istilahnya aku tuh kayak istilah di ambang kehancuran. Istilahnya aku tuh kayak gak bisa lepas dari masalah ini. Istilahnya aku tuh selalu merasa diriku ini kok susah sekali hidup ini gitu. Sering sekali, saya juga sering berpikir seperti itu. Saya merasa Tuhan, kok kenapa ya ini terjadi gitu? Kenapa kadang-kadang kita merasa apa sih maksud Tuhan di balik semua ini? Kadang-kadang kita merasa nggak ngerti gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Tetapi saudaraku, jika kita mau mendapatkan mukjizat yang besar, maka kita harus apa? Mendapat masalah yang besar juga. Namun bagaimana bila kita tidak mendapatkan mukjizat dengan segera? Gimana kalau misalnya kita mendapat masalah besar, tapi mukjizatnya nggak nyampe-nyampe istilahnya? Gimana ceritanya supaya kita bisa bertahan atau kita bisa melihat mukjizat itu nyata dalam hidup kita? Maka tertulis di Matius 38, di sini saudara berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Artinya saudara, Tuhan mau kita apa saudara? Tuhan mau kita memikul salib dan mengikut Tuhan. Dan Tuhan, kenapa istilahnya di sini dikatakan kalau dia tidak memikul salib, ia tidak layak bagiku. Kenapa di sini dikatakan seperti itu saudara? Mari kita buka Matius 19. Matius 19 ayat yang ke-16 sampai 21. Oke? Matius 19 ayat 16, sama-sama kita baca sampai 21. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Berikutnya 18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." 19. "Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ayat yang ke-20. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi masih yang kurang." Ayat yang terakhir 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Apa arti di firman Tuhan yang 21 ini? Apakah Tuhan menyuruh kita menjual harta kita dan memberikan kepada orang miskin? Apa arti ini saudaraku? Bahwa ini mengandung apa?
kepada Yesus pada ayat 21. Jikalau engkau tak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Jadi saudaraku, apa itu kasih Tuhan? Saya sudah sering sekali bicara tentang kasih Tuhan, tapi ini agak berbeda. Saya baru menyadari saudaraku, semenjak kejadian-kejadian yang luar biasa kita alami di dunia ini, tapi semenjak ini saya berpikir gitu. Saya melihat orang-orang susah di pinggir jalan, istilahnya apa arti kasih itu saudara? Yang seperti saya bilang sebelumnya, jika Anda memiliki sesuatu, tapi Anda memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, itu mendatangkan apa? Kasih. Dan di sini dikatakan, memberikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kepadaku. Di sini dikatakan, jika engkau tak sempurna, pergilah. Bahwa kasih kita kepada Bapa, ada banyak sekali hal-hal mengikut Yesus, saudara. Salah satunya adalah hubungan kita kepada Bapa, kasih kita kepada Bapa. Bagaimana kasih kita kepada Bapa? Kita koreksi diri kita. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan benar-benar sungguh-sungguh? Ada dua cara untuk melayani Tuhan. Satu cara melayani Tuhan adalah untuk di gereja. Kita menjadi WL, kita menjadi diaken, kita menjadi pemusik, kita menjadi pemberitakan Injil, memberkati orang-orang. Yang kedua adalah kita memberkati orang-orang di luar sana, di sekitar kita. Apa yang sudah kita perbuat dengan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita masih berpangku tangan saja? Apakah kita pernah menolong orang? Kita harus tunjukkan kasih Tuhan itu semua. Hubungan kita kepada Tuhan adalah kita menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi apa perbuatan kita untuk mengasihi Tuhan, saudaraku? Bahwa kita mengasihi sesama kita. Apakah kita sudah mengasihi sesama kita? Apakah orang-orang di sekitar kita yang tadinya jahat sudah jadi baik? Atau yang baik jadi jahat? Apakah kita berpengaruh pada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita masih menyembah Tuhan di gereja, tapi kita tidak berbuat apa-apa di luar sana? Kita harus menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Satu tadi, hal mengikut Yesus, hubungan kita kepada Bapa dan hubungan kita kepada sesama. Kita cek kekristenan kita. Apakah hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kepada sesama itu sudah menjalani seperti kita sebagai orang Kristen? Apakah belum, saudara? Kita coba koreksi diri kita sendiri. Kasihnya Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah satu manusia. Dan satu lagi, saudara, kasihilah musuhmu. Saya sudah mengalami berat sekali mengasihi musuh yang istilahnya menindas saya, merendahkan saya. Tapi saya merasa gini, kalau saya tidak menang untuk mengasihi dia, apa gunanya saya sebagai orang Kristen? Kalau saya tidak menang untuk mengasihi orang yang membenci saya, mengutuki saya, apa gunanya saya sebagai orang Kristen? Kita memang sangat disakiti, sakit saudara. Kita kayak pengen benci sama tuh orang. Tapi kalau kita benci sama tuh orang, yang menang siapa? Iblis. Tapi kalau orang benci kita, kita mengasihi dia, kita mendoakan dia, kita berharap kita berubah. Bahwa kita orang apa? Orang-orang Kristen yang sejati. Kita memiliki kasih. Saya sering sekali melihat orang di pinggir jalan yang kayak kurus atau nggak punya tangan atau gimana. Saya merasa ini sebelumnya. Saya pernah dulu di Singapura, papa saya tahu ada orang jalannya ngesot gini. Pertama pikiran saya, ngapain pula orang ngesot, pura-pura nih, ya kan? Itu pikiran pertama saya. Tapi pikiran kedua saya, Tuhan menggerakkan hati saya untuk memberikan minuman saya, roti saya, dan duit sekitar berapa receh untuk orang ini, saudaraku. Di saat saya memberi kepada orang ini, apa kata orang ini kepada saya? God bless you. Tuhan memberkati Anda. Saya merasa Tuhan luar biasa sekali orang ini memberkati saya. Saya langsung pulang, saya nangis. Tapi sebelum itu terjadi, sesudah itu terjadi, apa yang terjadi, saudaraku? Orang-orang di Singapura yang tadi nggak mau memberi, jadi semua orang memberi pada orang miskin ini. Artinya, saudaraku, kalau kita menjadi contoh bagi orang-orang, kita bisa mengasihi orang yang berkekurangan, kita bisa istilahnya berbagi kepada orang-orang. Itulah kunci kita sebagai orang Kristen. Tuhan tidak menyuruh kita diberkati kita melimpah, tapi kita melimpah tidak. Kita harus bisa juga berbagi, menolong orang-orang sekitar. Itu jauh lebih bahagia daripada kita membeli tas, membeli perhiasan, membeli segala macam. Kita harus bisa secara namanya membagi berkat, saudaraku. Kita harus menjadi orang Kristen yang betul-betul diberkati Tuhan dan memberkati. Jangan cuma diberkati tapi tidak memberkati.
Matius 10 ayat yang ke-37 dikatakan, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya, tadi dikatakan kasihilah ayahmu dan ibumu, ya kan? Tapi di sini dikatakan barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Siapa di sini mau layak bagi Tuhan? Kita semua mau layak bagi Tuhan, amin. Jalani firman Tuhan, kasih Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, kasih sesama manusia. Jangan pelit, jangan sombong, jangan mau menang sendiri. Harus tahu caranya, istilahnya kasih memberi itu, kasih membagi. Kita lebih bagus memberi daripada diberi, saudara. Kenapa? Karena saya sudah mengalami. Saya mengalami namanya mencintai seseorang. Saya nggak suka dicintai cowok-cowok, saya nggak suka. Tapi kalau saya mencintai orang yang nggak mencintai saya senang sekali. Tantangan, saudara. Karena apa? Karena saya merasa lebih nikmat memberi, mencintai daripada dicintai. Saya sudah mengalami. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Karena Tuhan tahu bahwa saya mencintai ini orang sangat-sangat. Dan di sini dikatakan tidak boleh mencintai seseorang melebihi kita mencintai kepada Bapa Tuhan. Tuhan mau kita semua layak bagi Dia, amin. Kita orang Kristen banyak terpanggil tapi sedikit terpilih. Kita mau jadi orang yang sedikit terpilih itu, amin. Dan kita tidak mau mengecewakan Tuhan. Kalau kita berbuat sesuatu, kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, kalau kita udah diutus Dia dan dipilih Dia, kalau kita dari awal sudah dipilih Dia, di akhir juga dipilih kita. Jangan sampai kita berhenti tengah jalan. Kita terus push diri kita untuk dari awal, pertengahan hingga akhir kita terus bersama Tuhan, amin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita buka Kisah Rasul 14 ayat 22. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga Allah kita harus mengalami apa? Ini firman Tuhan yang saya sampaikan pada awal tadi, saudaraku. Untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di firman Tuhan di ayat yang pertama tadi saya sampaikan bahwa saya merasa sering mengeluh. Kita sering sekali mengeluh, Tuhan, kenapa hidupku sengsara terus? Kok nggak berakhir-berakhir hidupku? Saya dapat jawabannya. Baru dari malam saya tanya sama Tuhan, kok hidupku kok gini-gini aja? Kok misalnya kapan sih berubahnya kok stres gitu kan? Tuhan nggak boleh kita stres. Tuhan berkata ini, kerajaan Allah kita harus mengalami banyak bahwa itu adalah keharusan untuk bisa masuk kerajaan surga dan untuk bisa mengikuti Yesus, layak bagi Tuhan. Wah, kalau begitu saya mundur dulu di dalam Kristen, nggak malah saya mencari. Bukan itu, saudara. Ikut Tuhan seperti pikul salib. Mari kita nyanyi lagu Ku mau ikut Tuhan. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup kita berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Dunia
kata awal pertama, saat sunyi, saat sepi, bahwa kita merenungkan nasib kita, merenungkan hidup kita, nasib kita, gimana Tuhan. Tapi saya sudah menyadari Tuhan, bahwa saya harus mengikut apa? Mengikut salib-Mu Tuhan. Supaya apa? Supaya terjadilah rencana-rencana dalam hidup saya dan supaya apa? Supaya kita layak bagi Tuhan. Amin. Siapa mau ikut Tuhan? Mengikut salib, amin. Ku mengikut Tuhan, ku mengikut Tuhan, mengikut salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mengikut bersama-Mu Tuhan. Bahwa di ayat di salah satu tadi jelas berkata bahwa kita harus memikul salib buat kita berlaya di kerajaan surga. Ayat yang pertama tadi kasih kepada Bapa, yang kedua jangan mengasihi yang lain selain Tuhan, yang ketiga berteguh di dalam iman. Kuatkan hatimu untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kita harus mengalami banyak sengsara. Tadi di ayat Matius 10 ayat 38 tadi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi nyambung, ya kan? Dari yang tadi Tuhan disuruh ke salib dan tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku. Jadi dalam kehidupan kita, saudara, dalam sehari-hari kita merasa sering sekali, Tuhan sengsaraku, masalahku kok bertubi-tubi, kok nggak berhenti gitu, istilahnya kok Tuhan aku tuh udah nggak sanggup sejujurnya. Jujur saudara, saya mau kesaksian, saya merasa beberapa hari ini saya merasa Tuhan, saya punya semangat, saya punya harapan dalam Tuhan. Tapi beberapa titik rendah saya seperti yang tadi bilang, Tuhan itu baik saudara. Tuhan itu sangat baik, Yesus itu baik. Bahwa kita merasa di titik rendah kita merasakan Tuhan, walaupun saya nggak melihat, walaupun saya tidak merasakan sekarang, saya percaya Tuhan bahwa janji-Mu seperti fajar pada baik. Amin. Bahwa kita merasa Tuhan, kita harus punya harapan pada Tuhan. Amin. Kita tidak boleh patah semangat saudara. Sering sekali iblis bilang tuh, udahlah ya aku ngapain lagi ke Tuhan, hidup lagi tidak. Saya masih punya harapan, saya masih punya iman. Sekalipun bagiku dan hatiku habis telannya gunung batu dan bahagia aku. Amin. Katakan tetaplah selamanya. Sekalipun katakan, sekalipun bagiku dan hatiku habis telannya gunung batu dan kita katakan kepada Allah. Ini kunci yang terakhir nanti saya akan katakan, tapi saya katakan dulu sekarang bahwa kita harus memiliki hubungan yang erat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama, seperti saya punya bapak ya. Kalau misalnya adik saya juga bilang, kalau misalnya berantem pasti manggilin papa. Kenapa saudara? Karena kita merasa bahwa papa saya bisa bela saya. Kalau kita di luar sana, kita memiliki masalah, kita nggak tahu mau panggil siapa, bapak. Siapa kita panggil saudara? Untuk kita bisa merasa dia bisa melindungi kita. Bahwa Bapa di surga, maka dekatlah diri kita kepada Bapa kita. Percayalah saudara, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku percaya Tuhan, sekalipun nampaknya mustahil bagiku dan mustahil bagi semua orang, tapi aku percaya Tuhan, masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Kita imani saudara itu, bahwa masa
yang kelima, milikilah pengharapan yang kuat teguh kepada Tuhan, sekalipun Dia belum memberikan mukjizat yang kita ingini. Seringkali lagi kita merasa kita mengingini sesuatu, tapi kita nggak dapat. Tuhan uji kita. Apakah kita menginginkan sesuatu itu melebihi kita menginginkan pada Tuhan? Tuhan sering sekali menguji saya, saudara. Dari awal hidup saya, dari pertama kali saya merasakan Tuhan, kalau emang Kau ada, aku sakit Tuhan, tapi aku nggak minta penyembuhan, tapi aku bilang Tuhan, aku percaya Tuhan kepada Engkau, sembuh saya saudara. Tapi yang paling lebih parah lagi, ada lagi penyakit yang lebih parah lagi datang. Saya bilang Tuhan, saya berserah sama Engkau. Pas pulang lagu di gereja itu, aku berserah. Jadi saya bilang Tuhan, aku berserah Tuhan. Dan sekarang baru saya ingat saudara, bahwa saya harus percaya kepada Tuhan. Saya menyembuhkan saya penyakit yang pertama dan kedua itu saudara. Bahwa saya harus tetap beriman kepada Tuhan. Walaupun dari pertama saya sakit, saya bilang Tuhan saya percaya. Yang kedua, Tuhan walaupun lebih sakit lagi, saya tetap percaya pada Engkau. Dan hilang saudaraku, sembuh. Bahwa Tuhan memberikan kata Tuhan, Engkaulah penyembuh, Tuhan penyembuh. Iya. Terima kasih. Bisa. Sorry, saya nggak kurang tahu lagunya. Tapi istilahnya intinya Tuhan penyembuh kita, amin. Tuhanlah pokok hidup kita, saudara. Kita berpegang pada Tuhan. Kalau kita lagi memiliki masalah, kita panggil Bapa, bela perkaraku Tuhan. Bapa, aku percaya Tuhan. Mujizat menyatakan hidup Tuhan. Aku percaya kuasa Tuhan hidup Tuhan. Aku menangkan Tuhan selalu Tuhan. Ubah hidupku Tuhan. Jadi malam hidupku Tuhan. Engkau seluruhnya Tuhan. Kau yang memberikan hidupku. Engkau harapan, amin. Minta pada Tuhan, pulihkan hidupku, bersihkan hidupku Tuhan. Layakkan aku bagimu Tuhan. Aku pengen melayani sepanjang saudara Tuhan. Aku mau mengikut salibmu Tuhan. Aku mau Tuhan mengikut Engkau Tuhan sampai akhir hayatku. Amin. Ku mau ikut Tuhan. Ku mau ikut Tuhan. Mengikut salibmu dengan sejuta harapan. Yang kelima, saudaraku, layanilah Tuhan, saudaraku. Tadi kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama kita. Kita tidak mengasihi orang yang lebih mengasihi Tuhan. Dan kita bertekun dalam iman, menguatkan hati kita, memikul salib, bertahan dalam kesengsaraan, tetap bersyukur pada Tuhan, dan memiliki pengharapan yang kuat dan teguh pada Tuhan. Walaupun mujizatnya belum terjadi, saudaraku. Dan yang kelima adalah layanilah Tuhan, saudaraku. Seperti saya bilang tadi, ada dua pelayanan, layani gereja dan layani luar. Layani Tuhan, layani sesama, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu aja firman Tuhan. Semua katakan kasih Tuhan, kasih sesama, kasih Tuhan, kasih sesama. Kita harus memiliki kasih sebagai orang Kristen, amin, yang sejati, amin. Bahwa GPI pengharapan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mengasihi sesama dan mempercayai bahwa mujizat Tuhan nyata, amin. Dan yang keenam adalah tetaplah berdoa. Jaga hubungan kita kepada Tuhan. Kita menjaga hubungan kita yang intim kepada Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan Kau pakai Tuhan. Aku mau Tuhan Kau, aku bersyukur Tuhan. Aku mau dekat kepada Engkau Tuhan. Aku mau Tuhan di luar dari Engkau Tuhan. Aku tetap bersama Engkau, bersama aku. Ingin dulu Engkau, aku panggil Engkau Bapa. Berdoa kepada Tuhan selalu. Tidak seharusnya memang kita harus berdoa, tapi dalam perjalanan hidup, dalam kita bawa mobil, dalam berjalan, dalam hati kita tetap berdoa. Kita memiliki hati yang terus berdoa kepada Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan, saudara. Dan kita meminta sesuatu kepada Tuhan, itu namanya berdoa. Kita minta Tuhan, bahwa apa yang kau ingin Tuhan, apa yang kau mau Tuhan, itu semuanya mau, itu ada mau Engkau juga Tuhan, bukan mau aku sendiri Tuhan.
engkau Tuhan. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan saudara. Dan yang terakhir saudara adalah bersabar dalam penderitaan mikul salib. Kita harus bersabar dalam mikul salib Tuhan. Tuhan aja mikul salib untuk dosa-dosa kita. Saya nggak bisa bayangkan Tuhan memberi cambuk, pegang kayu lagi, jalan untuk apa